Kalian semua pasti senang karena mulai minggu ini kita sudah kebaktian secara onsite di gereja. Kita bisa sama-sama duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Dan kita bisa saling tegur sapa antara satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa saling bercengkrama dan bermain bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, terus kalian mungkin bertanya-tanya, loh Kak, kenapa kok masih ada videonya? Ya, video ini dibuat untuk memberi kesempatan teman-teman kalian yang mungkin tidak berbakti di gereja, supaya tetap berbakti walaupun secara online. Yuk, untuk itu kita mulai baktian ini dengan kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Lalu kita akan berdoa untuk memulai kebaktian hari ini. Bapa yang baik,
Kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu lah Tuhan. Saat ini kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang Maha Kudus. Tolong Tuhan, Kau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir. Engkau juga kuasai guru-guru kami Tuhan, supaya apa yang mereka katakan hanya berasal daripada-Mu sendiri. Dan apa yang mereka ajarkan pada kami Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, karena Roh Kudus ada dalam diri kita menjadi selalu bersemangat dalam memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu Holy Spirit of God bersama-sama. Halo adik-adik semua. Halo. Ya, hari ini kita akan bernyanyi bersama, dan lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini merupakan lagu tema kita selama camp online berlangsung. Nah, Kak Adin, kira-kira lagu tema kita apa ya? Judulnya Holy Spirit of God. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi, ikutin gerakannya ya. Oke. What to do when I get lonely. When I feel down, He hugs me closer. Though I am weak, He is always with me. If I get cold, He gives me shelter. He cares for me, He is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes, He is my friend. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet Him too. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet Him too. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan lagunya dari awal. I have a friend that is always with me. He tells me what to do when I get lonely. When I feel down, He hugs me closer. Though I am weak, He is always with me. If I get cold, He gives me shelter. He cares for me, He is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes, He is my friend. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet Him too. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. Oh, Holy Spirit of God. I want you to meet Him. I want you to meet Him too. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi dengan sukacita. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Kalian siapin persembahannya, lalu kita nyanyikan lagu A Gift to You. Lalu kita berdoa buat persembahan dan langsung kita juga berdoa untuk firman Tuhan.
Everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah apa yang kami berikan in Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu yang maha kudus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vera. Biarlah apa yang ditaburkan Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, boleh menambah iman kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada waktu ke-11 murid berdiri di Bukit Zaitun bersama Tuhan Yesus, mereka diberi tugas besar untuk menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Padahal sampai saat itu tidak seorang pun dari mereka pernah meninggalkan kota asalnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan mengerjakan tugas ini dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan akan mengirim Roh Kudus kepada mereka untuk menjadi penghibur, penolong, dan guru mereka. Murid-murid Tuhan Yesus yang turun dari Bukit Zaitun dengan hati yang terhibur dan penuh dengan sukacita besar, sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak salah mengikuti guru mereka. Mereka akan kembali ke Yerusalem dan menunggu kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Selama 10 hari, mereka berkumpul dan berdoa dengan penuh harapan. Bukan hanya 11 murid Tuhan Yesus, tapi teman-teman Tuhan Yesus yang lain juga ikut bergabung. Bahkan Maria, ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya datang untuk berdoa. Pada hari ke-10 sesudah kenaikan Tuhan Yesus, orang Yahudi merayakan hari Pentakosta. Pada hari itu, banyak orang dari dalam dan luar kota berkumpul di Yerusalem untuk mempersembahkan buah sulung dari hasil panen mereka. Hari itu, murid-murid masih tetap berkumpul dan berdoa. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin besar yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berdoa. Lidah-lidah api turun dari atas dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, betapa ajaib! Lidah api itu tidak membakar rambut mereka, melainkan memberi suatu perasaan segar dan kuat, suatu semangat yang luar biasa. Mereka yakin bahwa mereka sedang mengalami apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus. Dia sudah kembali kepada mereka, bukan dalam tubuhnya seperti dulu, melainkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka melalui Roh Kudus. Murid-murid tidak tahan lagi. Mereka didorong untuk meninggalkan ruang doa dan pergi untuk berbicara tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Mereka bersama pergi ke Bait Allah untuk bertemu dengan orang banyak yang berkumpul di sana
untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dengarlah, mereka berseru. Kami ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada kalian. Dia adalah penebus dan juru selamat yang sudah mati untuk kita semua dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Orang banyak berdiri dan mendengar dengan heran tentang apa yang diberitakan para murid kepada mereka. Mereka saling berpandangan karena mereka semua dapat mendengar kabar baik itu dalam bahasa mereka, meskipun mereka datang dari negara yang berbeda-beda, dari Mesir dan Ethiopia, dari Libya dan Mesopotamia, dan dari banyak tempat lain yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Betapa indah pemberian Roh Kudus yang memungkinkan murid-murid untuk mencapai orang-orang dari bermacam-macam latar belakang bahasa. Meskipun mereka belum pernah belajar semua bahasa itu, Roh Kudus memberi setiap murid bahasa yang berbeda untuk berkhotbah. Pada hari itu, 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang minta dibaptis oleh para murid. Mereka menjadi jemaat pertama dan gereja pertama yang dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Apa yang membuat kedatangan Roh Kudus sangat istimewa? Ayo kita melihat beberapa lambang yang menolong kita untuk mengerti tentang Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bekerja di gereja dan di dalam hati kita. Nah, ini gambar pohon lagi ketiup angin. Bagaimana kita tahu kalau angin berhembus? Ya, biasanya kita melihat daunnya bergerak dan merasakan angin sepoi-sepoi. Angin bertiup kemana ia mau. Kamu mendengar bunyinya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Itulah yang dialami oleh murid-murid pada hari Pentakosta. Mereka mendengar bunyi seperti suara angin bertiup, tetapi mereka tidak melihat Roh Kudus. Namun, pekerjaan Roh Kudus nampak dalam hati mereka dan memberi mereka sukacita dan semangat, serta bahasa yang baru untuk berkhotbah. Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan para pendengarnya dan menolong 3.000 orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, ini lambang lain dari Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun dari surga, murid-murid melihatnya seperti lidah-lidah api yang hinggap atas kepala mereka. Tetapi kepala mereka tidak terbakar. Api Roh Kudus dapat membersihkan hati kita, seolah-olah semua yang kotor akan dibakarnya. Tetapi api juga dapat menghangatkan kita. Roh Kudus menghangatkan kita dengan keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada hari Pentakosta, murid-murid ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku akan datang untuk melemparkan api ke bumi." Api yang dilemparkan Tuhan Yesus adalah api Roh Kudus yang suci. Api itu turun atas murid-murid dan 3.000 orang lain pada hari Pentakosta. Setelah itu, banyak orang yang mulai bertobat. Api yang dilemparkan Tuhan Yesus mulai menyala-nyala di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan saat ini juga sudah menyala sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sedang bekerja sampai ke seluruh dunia. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar apa ya? Oh ya, ini ada teman kita yang mau bertanya. Kita lihat yuk. Roh Kudus itu siapa? Siapa ya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang baik yang ada di dalam diri setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Terus gunanya Roh Kudus apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita berguna untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, dulu kita suka marah atau melawan saat disuruh belajar, makan, tidur, atau sekolah minggu. Lebih enak main game saja, atau nonton YouTube saja, atau nonton TV aja. Nah, itu artinya tidak ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita.
Jika Roh Kudus sudah di dalam diri kita, maka pasti kita akan taat apa yang orang tua ajarkan untuk kebaikan kita. Kita juga bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau kalian main game, main HP, nonton YouTube terus, bagaimana bisa mengerti pelajaran kalau tidak belajar? Bagaimana dengan kesehatan mata kalian? Bagaimana dengan gizi yang akan mencukupi tubuh kalian? Bagaimana mengerti firman Tuhan kalau kalian tidak membaca Alkitab atau ke sekolah minggu? Ingat ya adik-adik, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini, jadi kalian harus menyenangkan orang tua dengan cara mentaati apa yang orang tua katakan. Bagaimana cara saya menjadi saksi Kristus? Saya kan masih kecil. Betul juga ya, kalian masih kecil. Gimana ya caranya menjadi saksi Tuhan Yesus? Tapi jangan bingung, jangan malu, dan jangan kecil hati. Adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dengan cara mengajak saudara, teman sekolah, atau teman bermain di rumah untuk ikut ke sekolah minggu ke gereja. Selain itu, membantu orang tua dengan senang hati, bukan dengan menggerutu. Belajar yang rajin, tidak melawan orang tua, melakukan tugas yang diberikan guru di sekolah atau di gereja. Atau ada orang yang menjahati kalian, tetapi kalian tidak membalasnya dengan perbuatan yang jahat, melainkan mendoakan dan mau mengampuni orang itu. Itu salah satu cara adik-adik yang masih kecil memberitakan firman Tuhan. Ingat ya, Roh Kudus tinggal di hati semua anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Undang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita dan jadilah saksi Kristus. Ayat hafalan kita diambil dari Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menemaniku. Mampukan aku untuk berani berbuat baik, sehingga aku bisa menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita akan menjadi anak yang bersemangat untuk menjadi saksi Kristus. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian Api Roh Kudus yang akan memberi semangat kepada kita. Meskipun kita kecil, tapi kita tetap bisa menjadi saksi Kristus. Yuk kita pujikan sambil bergerak, sambil bangkit diri. Kita pujikan bersama-sama Api Roh Kudus.
Adik-adik, seperti lagu yang telah kita nyanyikan, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita menjadi berani menyaksikan cinta kasih Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mau belajar berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita. Sekarang kita akhiri kebaktian kita, nanti kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu hari ini kami boleh dikobarkan semangat kami untuk berani memberitakan cinta kasih-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Tolong Tuhan, Kau teguhkan keinginan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Biarlah kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melindungi setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye.